Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Sebelum Allah minta kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, sebelum Allah minta kita untuk melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk menuju khutbah, mendengarkan nasihat, yang Allah panggil bukan fisiknya, yang Allah panggil bukanlah tangannya, bukanlah kakinya, yang Allah panggil adalah imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Atas dasar apa engkau datang ke masjid? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, segala puja dan puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memujinya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita meminta pertolongan kepadanya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun di antara kita yang melaksanakan kebaikan kecuali dengan pertolongan dan petunjuknya, kecuali dengan hidayahnya. Oleh sebab itu, siapapun yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan dia tersesat, maka tidak ada satupun yang mampu menyampaikan hidayah kepadanya. Yufaku anhu man ufik. Allah palingkan seseorang dari hidayah, dari Quran, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah tidak menginginkan hidayah darinya. Oleh sebab itu kita dapatkan orang-orang munafikin, mereka salat di belakang Rasulullah, mereka mendengar khutbah Rasulullah, mereka mendengar Al-Quran dibacakan oleh orang yang paling fasih lisannya, oleh Nabi yang paling terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Namun semua tidak pernah membuka keimanan mereka, tidak pernah mampu mendobrak hati mereka untuk beriman. Karena sejatinya hidayah adalah di tangan Allah. Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Dan siapa yang Allah halangi dari mendapatkan hidayah, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menyampaikan hidayah tersebut kepadanya. Saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Semoga salawat dan salam berlimpah curahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan dengan menjauhi larangannya. Dan ketahuilah bahwasanya meninggalkan perintah dosanya lebih besar dari melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita mengetahui iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat dan akan kekal di dalam neraka karena tidak
tidak mematuhi perintah Allah untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Dan ketahuilah bahwasanya Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian Allah turunkan ke dunia, kemudian Allah terima taubatnya karena Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini kaum muslimin, dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, namun mereka tidak salat. Padahal zina, khamar, membunuh itu adalah larangan Allah. Sedangkan salat itu adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan ilmu. Jadilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bertakwa, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzaban nar. Di antara karakter orang-orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang senantiasa berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat, dan meminta untuk dijauhkan dari keburukan dunia dan akhirat. Karena doa itu adalah puncaknya ibadah. Dengan seseorang berdoa kepada Allah, maka posisi dia dengan Allah akan sangat kontras. Karena seseorang ketika berdoa berarti dia mengakui dirinya butuh, berarti dia mengakui dirinya lemah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Allahumma waffiqni, Allahumma hdini wa yassiril hudali. Ya Allah, berikan aku taufik ya Allah. Ya Allah, berikan aku hidayah dan mudahkanlah hidayah tersebut untukku ya Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Allahumma arhamni. Dan doa itu tidak hanya dikatakan oleh seseorang, tidak hanya dipanjatkan oleh seseorang di masjid, tidak hanya di masjid, tetapi seseorang harus senantiasa merasa butuh kepada Allah setiap waktu, di jalan, di pasar, di atas kendaraan, ketika bersama keluarga, ketika bersama anak-anak. Minta pertolongan kepada Allah, doa kepada Allah. Allahumma aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki seluruh urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak-anak yang saleh. Wa aslih li bi dzurriyyati, Allah perbaikilah anakku ya Allah untukku. Berdoa, karena doa itu adalah yang membedakan antara seorang hamba yang betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah, hamba yang betul-betul butuh kepada Allah, hamba yang betul-betul lemah, hamba yang tiada daya dan upaya di hadapan Allah yang maha kuat, yang maha mampu. Kemudian Allah mengatakan as-sabirin, tentang orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Di antara bentuk yang kedua adalah sabar, dan sabar bukanlah diam. Sabar tidak selalu tentang diam, tetapi sabar yang benar, sabar yang termasuk ke dalam ketakwaan yang benar. Takwa yang sebenar-benarnya adalah dia melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Jika dia harus berbicara, maka dia berbicara walaupun pahit. Jika dia harus berbicara, maka dia menyuarakan kebenaran tersebut walaupun berisiko. Jika dia harus diam, maka dia diam dengan kuat. Laksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu sabar adalah seni bertahan. Bertahan di dalam ketaatan. Bersabar kita menjalani hari-hari melaksanakan salat 5 waktu di pagi hari yang sangat dingin. Kita harus mengangkat selimut kita, harus membuka kelopak mata kita. Kita harus menyentuh air yang sangat dingin. Bersabar melangkahkan kaki kita ke masjid dalam cuaca yang dingin. Bersabar
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala orang-orang yang sabar itu adalah unlimited, tidak terbatas. Begitu beratnya bersabar. Sabar adalah seni menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Jiwa ini selalu condong kepada keburukan. Condong kepada keburukan. Setiap jiwa kita akan condong kepada keburukan. Namun kita bersabar, menahan hawa nafsu, menahan jiwa kita agar kita lebih memilih ketaatan ketimbang memilih kemaksiatan. Demikian kita juga bersabar, menahan hati kita supaya tidak marah, menahan lisan kita supaya tidak mengeluh, supaya tidak mengadukan Allah kepada makhluknya, dan menahan anggota tubuh kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kita tidak terima dengan keputusan dan ketetapan Allah yang bernama takdir. Itulah sabar sesungguhnya. Makanya Allah ketika berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, as-sabirin, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati di atas Islam. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang dibangun di atas ilmu, ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dengan demikian Allah berjanji, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan kalian. Betapa susahnya kita memanage waktu kita. Betapa susahnya, wallah summa wallah. Hari ini kita betapa susahnya untuk menjadi muslim yang produktif, muslim yang setiap jam ke jamnya menorehkan prestasi ketaatan. Allah sangat sulit. Karena demikian barangkali kita kehilangan poin yang pertama, kita tidak pernah serius memohon pertolongan kepada Allah. Kita seakan-akan tidak betul-betul butuh terhadap taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hari demi hari semua aktivitas kita berantakan. Kita tertinggal salat 5 waktu, kita tertinggal salat jamaah. Orang lain sudah menghafal berjuz, kita belum juga membaca walaupun 1 ayat dalam sehari. Yang lain sudah menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk umat ini, namun kita untuk diri kita sendiri kita tidak bisa memberikan kebaikan. Taufik hadirin, berarti Allah tidak memperbaiki hidup kita. Dan Allah berjanji, siapapun yang dia menjamin lisannya selalu mengatakan yang benar, selalu berkata yang berdasarkan ilmu, Allah akan perbaiki amalan dia dan Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Jadi adalah 2 sebab penting. Karena diperbaiki amalan sebab kita masuk surga, dan diampuni dosa-dosa kita adalah sebab kita dijauhkan dari api neraka. Karena kesuksesan yang sejati bukan tentang hanya seseorang masuk surga, tapi bagaimana seseorang bisa masuk surga tanpa tersentuh oleh api neraka. Oleh sebab itu Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Yang beruntung itu, yang benar-benar beruntung itu, yaitu orang yang betul-betul dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun selanjutnya, kita hari ini hidup di suatu zaman, di suatu masa dengan kecanggihan teknologinya, dengan perkembangan perubahan zaman yang begitu pesat. Media sosial yang berada di hadapan mata kita, yang memberikan ruang tanpa batas, yang memberikan akses
tanpa batas, menjadikan seorang yang memiliki iman begitu sangat mengkhawatirkan keimanannya. Di dalam bermedia sosial, mungkin Al-Hikmah mengatakan bijaklah Anda di dalam menggunakan media sosial. Namun Al-Quran mengatakan, jadikanlah seluruh aktivitasmu engkau dasari dengan iman, sebagaimana Allah senantiasa mendahulukan iman sebelum segala hal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Sebelum Allah minta kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, sebelum Allah minta kita untuk melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk menuju khutbah, mendengarkan nasihat, yang Allah panggil bukan fisiknya, yang Allah panggil bukanlah tangannya, bukanlah kakinya, yang Allah panggil adalah imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Atas dasar apa engkau datang ke masjid? Atas dasar apa engkau datang melaksanakan salatul Jumu'ah? Maka jawabannya atas dasar iman. Iman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Seorang diminta untuk berzikir, untuk menggerakkan lisannya, namun yang Allah panggil yang pertama adalah imannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Allah memanggil taubat seseorang, namun yang pertama Allah panggil adalah imannya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabarlah, ikatlah, kuatlah. Semuanya tentang iman. Oleh sebab itu, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, laqad 'ishna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Qur'an. Sungguh kami telah hidup dalam suatu masa di mana salah seorang di antara kami diberikan iman sebelum Quran. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menjelaskan bahwasanya surat yang pertama kali turun di antara surah-surah Al-Mufassal adalah surah yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Kata beliau, mungkin saja jika surat yang turun adalah tentang larangan untuk berzina, bisa jadi kami akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Jika saja yang pertama kali turun adalah ayat tentang khamr, bisa jadi salah seorang di antara kami akan mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan khamr selama-lamanya. Namun ternyata apa yang turun? Tentang ayat yang berbunyi balis sa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat mengerikan lagi pahit. Kata beliau, itulah yang membentuk kami. Ayat-ayat itulah ayat-ayat tentang iman. Sedangkan kata beliau, barulah ketika kami berada di sisi Rasulullah, maksudnya menjadi istri Rasulullah, barulah surah Al-Baqarah itu turun tentang puasa, tentang haji. Pelajarannya adalah iman sebelum Quran. Perhatikan yang dikatakan oleh Jundub bin Abdillah. Bagaimana beliau mengatakan, dahulu kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Fazdadna imana, dan itu yang membuat iman kami bertambah. Oleh sebab itu hadirin dirahmati oleh Allah Taala, segala sesuatu yang berada di hadapan kita hendaknya kita menyikapi dengan iman. Sebelum kita bermedia sosial, sebelum kita menggunakan apapun itu fasilitas dunia ini, kita harus dan wajib menghadirkan iman. Yang dimaksud iman
adalah perkara-perkara yang menyangkut batin kita, perkara yang menyangkut rasa takut kita, rasa harap kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, ridha kita dengan ketentuan Allah. Itu semuanya yang harus kita utamakan. Karena itu pula yang tidak bisa menahan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau mengucapkan, mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak mampu menahan gejolak imannya dan beliau mengatakan, wallahi la askut, demi Allah aku tidak akan diam, aku akan pergi menemui kaum musyrikin dan aku akan mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan benar saja beliau melakukan itu hingga beliau dipukuli sampai bersimbah darah oleh kaum musyrikin. Lihatlah keimanan Bilal ketika dia dilemparkan di atas pasir yang panas, di atas kerikil yang panas, ditindih batu yang besar. Bilal tidak bergeming, dia mengatakan ahadun ahad. Apa yang membuat Bilal seperti itu? Iman. Yang membuat keluarga Yasir, sabran ya ala Yasir wa inna ma'udakumul jannah, bersabar engkau wahai keluarga Yasir, karena janji kalian adalah surga. Apa yang membuat mereka seperti itu? Iman. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, menceritakan tentang pentingnya iman sebelum Quran. Sungguh akan datang sebuah kaum di mana mereka akan membaca surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, namun mereka tidak paham apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, sehingga tidak memberikan efek apa-apa. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di sebuah zaman krisis dengan moral, dengan akhlak, dengan adab, sejatinya yang krisis itu adalah iman. Dan ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Bahkan mungkin kita akan menemukan banyak sekolah-sekolah yang kurikulumnya secara disengaja dibentuk untuk menghasilkan sesuatu yang nampak saja, sesuatu yang berkaitan dengan kuantitas saja, namun tidak pernah berbicara tentang kualitas, tentang rasa takut, tentang rasa harap, tentang rasa cinta kepada Allah, tentang inabah. Hal itu menjadi poin-poin yang dikesampingkan. Dan sejatinya yang kita butuhkan itu adalah iman, hadirin, iman. Maka ketika kita menjadikan iman adalah sebagai fondasi dalam seluruh kegiatan kita, maka kita akan mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya keimanan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين وعنا معهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان وارحمنا يا أرحم الراحمين وارحمنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.